Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran singkat mengenai keamanan dalam Internet of Things, atau yang biasa kita sebut dengan IoT. IoT telah menjadi bagian penting dalam kehidupan modern. Dari rumah pintar, sistem pertanian otomatis, hingga kota cerdas, semuanya mengandalkan jaringan perangkat yang saling terhubung. Tapi, di balik semua kemudahan ini, ada satu hal penting yang tidak boleh kita abaikan, yaitu keamanan. Keamanan dalam IoT mencakup semua upaya untuk melindungi perangkat, jaringan, data, dan pengguna dari berbagai ancaman. IoT melibatkan miliaran perangkat yang saling terhubung, yang artinya semakin banyak titik masuk yang bisa dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Setiap perangkat yang kamu tambahkan ke jaringan, seperti sensor suhu, motor servo, atau modul Wi-Fi, bisa menjadi celah keamanan jika tidak dijaga dengan baik. Maka dari itu, keamanan bukanlah tambahan, tapi bagian inti dari desain IoT itu sendiri. Apa bahaya jika keamanan diabaikan? Coba bayangkan skenario ini. Sebuah sensor air gagal mendeteksi ketinggian permukaan dan menyebabkan banjir di sistem irigasi otomatis. Sistem smart home diretas dan lampu, kamera, bahkan pintu dikendalikan oleh orang asing. Data pribadi pengguna dikirim tanpa enkripsi dan akhirnya jatuh ke tangan yang salah. Risikonya bisa sangat luas. Kerugian finansial akibat kerusakan sistem. Gangguan operasional yang bisa melumpuhkan bisnis. Kehilangan kepercayaan pengguna, bahkan dalam kasus tertentu mengancam keselamatan jiwa. Itulah mengapa keamanan dalam IoT tidak bisa ditawar. Beberapa ancaman paling umum yang harus diwaspadai antara lain: 1. Akses ilegal, unauthorized access. Seseorang bisa menyusup ke jaringan dan mengendalikan perangkat. 2. Pencurian data, data breach. Data yang tidak dienkripsi dapat dengan mudah disadap atau dicuri. 3. Serangan man in the middle. Penyerang menyisip di antara komunikasi dua perangkat untuk memodifikasi atau mencuri data. Keempat, perangkat palsu atau dimodifikasi hardware yang telah disabotase bisa menyebabkan kerusakan besar. Fifth, firmware exploit celah dalam sistem operasi perangkat dapat digunakan untuk mengambil alih kontrol. Langkah-langkah mengamankan sistem IoT. Agar sistem kamu tetap aman, berikut beberapa prinsip utama yang wajib diterapkan. Pertama, gunakan autentikasi yang kuat. Setiap perangkat dan pengguna harus melalui verifikasi yang ketat sebelum dapat mengakses sistem. Kedua, enkripsi data gunakan protokol aman seperti HTTPS atau TLS untuk melindungi data saat dikirimkan. Ketiga, rutin update firmware. Pastikan perangkat selalu mendapatkan pembaruan keamanan terbaru. Jangan gunakan versi lama yang rentan diserang. Keempat, segmentasi jaringan. Pisahkan perangkat IoT dari jaringan utama agar jika satu sistem diserang, tidak menyebar ke seluruh jaringan. Kelima, pemantauan real-time. Pantau sistem secara terus-menerus dan aktifkan log agar segala aktivitas bisa ditelusuri saat terjadi masalah. Keenam, backup data dan redundansi sistem. Pastikan ada salinan data dan sistem cadangan agar tetap bisa berfungsi, meskipun perangkat utama bermasalah. Dan yang terakhir, pendidikan pengguna-pengguna akhir seringkali menjadi titik lemah. Berikan edukasi mengenai praktik keamanan dasar seperti menghindari password default atau sembarang klik link. Keamanan bukan sekadar tambahan, tapi prioritas desain. Ketika kita merancang sebuah sistem IoT, kita sering terlalu fokus pada fitur utama seperti bisa otomatis, bisa dikontrol dari jarak jauh, atau bisa membaca data secara real-time. Padahal, tanpa keamanan, semua fitur itu bisa berubah menjadi ancaman. Maka, mulai sekarang, ubahlah pola pikir. Bukan hanya bagaimana caranya sistem ini berjalan otomatis, tapi juga bagaimana caranya sistem ini tetap aman saat dijalankan? Contoh sederhana,
Jika kamu sedang membuat proyek IoT seperti sistem pakan ikan otomatis, berikut beberapa aspek keamanannya. Pastikan hanya kamu yang bisa mengakses pengatur waktu pakan, misalnya dengan password atau sistem login. Gunakan pengaman fisik agar perangkat tidak mudah dimodifikasi orang lain. Tambahkan sistem peringatan jika pakan gagal keluar atau jika motor servo rusak. Dan simpan semua data ke cloud dengan akun yang terenkripsi agar bisa dilacak jika terjadi gangguan. Internet of Things bukan hanya soal menghubungkan perangkat, tapi juga soal bagaimana kita melindungi sistem dan data yang terkoneksi. Ingat, semakin banyak perangkat terhubung, semakin besar juga tanggung jawab kita untuk melindunginya. Jadi, mulai sekarang, bangunlah sistem IoT yang cerdas, efisien, dan yang paling penting, aman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di materi lainnya, dan jangan lupa, design secure, build smart, and live connected.